soleh, yang pinter. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkunjung, berziarah, melihat atsar-atsar artefak peninggalan sejarah Islam di Galeri Joko Tingkir Tranggil Temboro di Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Alhamdulillah, panjenengan semua diberi kesempatan oleh Allah, diberangkatkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa datang berziarah melihat peninggalan-peninggalan yang mulia baginda Nabi SAW, peninggalan para sahabat radhiyallahu anhu dan peninggalan orang-orang soleh terdahulu. Selama berkeliling, insya Allah nanti akan dipandu oleh panitia, kita bisa melihat setiap artefak yang ada. Diperbolehkan untuk mengambil dokumentasi baik foto maupun video, kami persilahkan, boleh, monggo. Terkecuali nanti di dalam sana ada satu ruangan khusus yang memang khusus di ruangan tersebut semua pengunjung tidak diperbolehkan untuk mengambil dokumentasi baik foto maupun video. Selebihnya bebas, monggo, boleh ambil foto, ambil video, silahkan. Selama berkeliling tetap kita berikan sikap terbaik, senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Tidak lupa kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, para ustadz, didoakan mudah-mudahan diberi kesehatan dalam taat kepada Allah, dimudahkan, diberkahkan rezekinya, dibarokahi usianya, sehingga dapat membimbing kita sampai ke surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan kita melihat peninggalan-peninggalan tersebut semakin menambah rasa mahabbah kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW, menambah semangat kita dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, dan semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaat dan yang mulia baginda Nabi SAW. Ya, tadi saya jelaskan ya. Baik, Bapak sekalian, adik sekalian, alhamdulillah depan ini ada salah satu artefak yaitu serban. Ini diduga kuat miliknya Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Al-Imam Syafi'i, beliau ini adalah salah satu imam yang kita ikuti di Indonesia, mengikuti Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ini serbannya dulu pernah dipakai oleh Al-Imam Syafi'i ketika beliau masih hidup. Kalau panjang serbannya Al-Imam Syafi'i kurang lebihnya 5 meter. Dek, teksnya dek. Kemudian ini ada di sekalian, Bapak sekalian, ini ada salah satu tasbih. Tasbih ini diduga kuat terbuat dari tulang untanya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukan tasbihnya Nabi, tapi tasbih yang terbuat dari tulang unta Nabi. Unta yang dulu pernah digunakan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Nah, ini dibikin sebuah tasbih oleh ahli waris beliau. Ahli warisnya tidak disebutkan siapa namanya. Salah satu yaitu tasbih yang dibuat dari tulang untanya Rasulullah. Yang lain masih banyak tersebar di museum seluruh dunia. Yang paling komplit yaitu di Turki, di Tatapi. Semua peninggalan Nabi, sahabat Nabi ada di sana. Ini salah satu yang ada di sini. Lihat sini. Baik, adik sekalian, ini ada dua batu yang warna hitam. Ini batu yang diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fil dikatakan, potongannya ayat, warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Ini adalah batu sijil, batu yang berasal dari neraka Allah, dikeluarkan oleh ababil untuk dilemparkan ke pasukannya Abraha. Yang mana dalam sejarah Islam, Raja Abraha dengan pasukannya menghancurkan Ka'bah. Maka Allah mengutus burung ababil untuk mengambil batu dari nerakanya SWT. Kemudian dilemparkan ke pasukannya Abraha bersama gajahnya, semua hancur lebur, tidak tersisa sedikit pun. Kemudian di samping situ ada batu mata cincin. Batu mata cincin yang diambil yaitu di sekitaran sumur atau mata air, yaitu kota Madian, yaitu sumur yang digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menolong putri Nabi Shu'aib ketika itu mau mengasih minum ke gembalanya kambing. Nah, batu ini diambil di sumur kota Madian, sumur yang digunakan Nabi Musa alaihissalam pada waktu Nabi Musa masih hidup. Itu batunya aja Bapak ya, bukan kalau banyak itu tambahan. Kalau yang asli batunya aja. Kecil mas batunya. Adik, kita sini, Bapak, adik. Ya.
Kemudian ini adik-adik, Bapak, ini ada potongan batu fondasi Ka'bah. Ini potongan batu fondasinya Ka'bah. Jadi diambil antara kubu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Jadi Ka'bah ini dulu pernah direnovasi selama 12 kali renovasian. Ini pemerintahan Sayyidina Utsman. Diambil yaitu di Multazam, karena letaknya ini antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, berarti di Multazam. Insyaallah. Mudah-mudahan adab kita melihat potongan batu yang ada di Multazam. Allah mudahkan adik-adik, bapaknya, bapak gurunya pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Allahumma amin. Ini ada salah satu tongkat, ya, salah satu tongkat yang juga kuat miliknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini tongkat beliau kasih nama tongkat Al-Sajah. Kalau kayunya dibuat dari kayu mus putih. Ini adanya di Tangerang ya, kayunya. Ini Tangerang kayu mus putih. Mau nih, kayu mus putih. Kemudian tinggi tongkatnya Rasulullah, tingginya 1 meter lebih 20 cm. Ini masih orisinil, tambah berat masih utuh sampai sekarang. Ya itu tidak usah dalam sertifikat dijelaskan umurnya sudah 1400 tahun lalu. Silakan teksnya adik-adik. Awas, hati-hati. Baik, kemudian ini ada salah satu tempat wadah air susu atau kunci kecil yang dibuat miliknya Sayyidina Fatimah Zahra. Nama beliau adalah putrinya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Fatimah Zahra. Ini kalau bahannya dari bahan tanah liat, ini hadiah dari ibunya pada masa pernikahan, dihadiahkan pada keluarga Siti Fatimah Zahra. Jadi ketika itu Nabi Fatimah dengan anaknya anaknya Sayyidina Husain Hasan, ketika itu langsung minum dari tempat ini di Sutruk. Di salah satu pembantunya Sayyidina Fatimah. Kasih adik, sebagai kasih adik. Kemudian adik-adik sekalian, ini ada salah satu kendi kecil ya, kendi kecil, cilik ya, kendi kecil juga buat miliknya baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Rasul Muhammad SAW. Ini digunakan untuk wadah air Zam-Zam. Di mana air Zam-Zam itu adanya? Air Zam-Zam adanya di mana dulu? Di Arab, di Mekah Al-Mukarramah. Kalau bisa banyak sudah dibikin ke kemasan. Ini kendinya Rasulullah yang dulu digunakan untuk wadah air Zam-Zam. Kemudian diantara keistimewaannya kendinya Rasulullah yaitu anti racun dan anti basi. Jadi ketika ada air, ada racunnya dimasukkan di kendinya Rasulullah, racun akan hilang, akan netral. Kemudian masuknya dan keluarnya air dari satu arah, dari lubang depan semua. Jadi tidak ada tutupnya, Masya Allah. Nah, ini tidak ada tutupnya. Ini diantara keunikan kendinya Rasulullah, tidak ada tekonya. Ketika Rasulullah masukkan, dicelupkan ke sumur Zam-Zam. Nah, kemudian ini ada salah satu tempat yaitu wadah obat, ya, tempat wadah obat. Jadi juga kuat miliknya Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, istrinya baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau bahannya ini dari bahan tembaga, Kalau kita miliki sekarang namanya apa? P3K. Nah, kotak obat. Kalau yang kita punya dari atau kalau punyanya Rasulullah yang dihadiahkan pada Siti Khadijah terbuat dari bahannya dari tembaga. Baik adik-adik sekalian, ini ada salah satu busur dan anak panah. Maka diantara salah satu sunnah dan Nabi yaitu belajar memanah. Ini salah satu busur anak panahnya Rasulullah SAW yang pernah gunakan untuk menyerang Islam. Tiga anak panah ini sama beliau yang pernah gunakan 3 kali dalam pertempuran melawan musuh Islam. Kalau belakangnya dari kayu, kemudian matanya anak panah terbuat dari batu baja. Kalau kalinya busur itu terbuat dari perkota. Kalinya busur terbuat dari perkota. Kalau busurnya sendiri dalam sertifikat yang dijelaskan, pembuatannya dalam dijelaskan.
biasanya anak-anak laki-laki suka main pedang. Nah, ini salah satu pedangnya sahabat Nabi Sayyidina Khalid bin Walid. Kenal Sayyidina Khalid bin Walid? Pernah dengar nama beliau? Beliau ini salah satu panglima perang Islam. Jenderalnya pada waktu itu zamannya Rasulullah hingga zamannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu. Beliau ini memiliki 200 koleksi pedang. Di salah satu pedangnya Sayyidina Khalid bin Walid beratnya 5,5 kilo. Berat 5 kilo. Jadi pedangnya beratnya 5,5 kilo. Kalau kita pakai kita nggak jadi berangkat perang, kita keberatan. Kalau untuk sahabat Nabi ringan 5,5 kilo. Itu belum tamengnya, belum pakai baju juga, belum naik kuda. Insya Allah. Itulah diantara kekuatannya Sayyidina Khalid bin Walid. Beli ke sini, Bapak. Jadi, nah ini ada juga pedang juga. Ini salah satu pedang miliknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Cucunya Rasulullah SAW, putranya Sayyidina Fatimah dengan sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, pedangnya Sayyidina Husain ini memiliki 2 mata. Jadi atas sama bawah ini tajam semua. Bisa digunakan dua-duanya. Jadi maju mundur kena. Nah, kemudian diantara fungsinya 2 mata, ketika pedang ini masuk di dalam perutnya lawan, jadi semua yang ada di perut bisa dirobek-robek. Nah, diantara fungsinya 2 mata itu. Kemudian ketika pedang musuh masuk ke dalam pedangnya Sayyidina Husain bisa dipatahkan. Diantara fungsinya 2 mata. Kemudian di pedangnya Sayyidina Husain terdapat tulisan Arab kaligrafi, ya Allah, ya Muhammad, ya Ali, Khalifatul Mukmin. Kalau beratnya 4,3 on. 5 kilo, 4 kilo. Kemudian ini adik-adik, ini ada yaitu salah satu topi dan serban yang digunakan oleh Sayyidina Ali pada waktu untuk perang Badar. Jadi Sayyidina Ali dulu ketika beliau perang bertempur melawan musuh Islam, ini beliau gunakan untuk helmnya, untuk helm. Jadi untuk pelindung dari benda-benda tajam. Dan di topinya Sayyidina Ali masih ada bekas-bekas goresan tebasan pedang. Ini terbuat dari besi baja. Kalau beratnya hampir 1 kilo Bapak sekalian, Insya Allah. Kalau kita pakai kita keberatan. Kalau kita pusing tidak jadi perang. Nah, sekalian, ini sekedar cuplikan atau duplikan replika yaitu makom Ibrahim. Makom Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim ya, tapi bekas pijakan. Bekas atau petilasan bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim AS ketika beliau ini membangun Ka'bah. Jadi dalam cerita sejarah sebelum pemerintahan Sayyidina Umar, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ini melekat di Ka'bah. Setelah pemerintahan Sayyidina Umar dipindahkan, diletakkan di depan pintu Ka'bah sampai sekarang. Maka setelah selesai para jemaah haji umrah keliling Ka'bah, 7 kali putaran di Ka'bah, disunahkan sebagai di belakang makom Ibrahim. Ini yang ketikanya paling aslinya agak besar. Aslinya berapa? Ini sudah berapa? Yang mana di sini ada miniatur Masjid Nabawi sebelum masa Fathul Khaibar. Yang sebelah sini ini miniatur bagaimana rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi ini sebelum Fathul Khaibar ini dibangun oleh baginda Nabi dengan rombongan orang-orang Madinah Munawwarah. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau ditemani oleh sahabat beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama kali beliau bersinggah atau bertempat tinggal di rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tepatnya di sini. Ini rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kurang lebih selama 7 bulanan beliau singgah di rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Di samping itu juga baginda Nabi bangun masjid ini, Masjid Nabawi sebelum masa Fathul Khaibar. Pada waktu itu masjidnya masih sederhana. Ini pembangunan Masjid Nabawi ini dibantu oleh pemuda-pemuda orang Madinah. Entah itu laki-lakinya, perempuannya, yang tua, yang muda, semua ikut ambil bagian, ambil serta, gotong royong membangun Masjid Nabawi pada waktu itu. Saking sangat gembiranya kedatangan tamu yaitu baginda Nabi Muhammad SAW.
Pada waktu itu Masjid Nabawi masih memiliki dua atap, yaitu atap depan sama atap belakang. Yang depan ini digunakan untuk sholat 5 waktu atau beribadah lainnya. Terus yang belakang ini digunakan untuk tempat tinggal atau khususnya orang-orang ahli sufa. Orang-orang ahli sufa ini orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Semua keperluannya, kebutuhannya ada di Masjid Nabawi, tepatnya di belakang sini. Kurang lebih pada waktu itu yang masyhur ada 70 orang ahli sufa, termasuk yang masyhur juga yang akhir masuk Islam tapi banyak meriwayatkan hadis ahli sufa, yaitu adalah sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Terus di samping membangun Masjid Nabawi, baginda Nabi juga membangun rumah beliau sendiri di sini. Tepatnya rumah baginda Nabi itu gandengan dengan Masjid Nabawi, di sampingnya pas. Dan di Masjid Nabawi ada 4 pintu. Di sini ada Babu Ali, Babu Jibril atau Babu Usman. Di sini ada Babu Sufa atau Babu Rahmah. Dan di sini ada pintu Babu Sidik. Ini dinamakan seperti nama-namanya para sahabat radhiyallahu karena beliau-beliaunya sering melewati pintu-pintu ini. Sehingga saking istiqomahnya sahabat tersebut melewati pintu-pintu tersebut, sehingga pintu itu dinamakan seperti sebagaimana ini Babu Ali, Babu Sufa atau Babu Jibril dan lain sebagainya karena sering dilewati sahabat tersebut. Di sini dinamakan Babu Ali karena sering dilewati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sini ada rumahnya Sayyidina Ali. Beliau ketika masuk masjid sering melewati pintu ini. Dan satu lagi di dalam sini, ini ada juga pintu satu lagi di dalamnya. Itu adalah pintu yang menghubungkan dalamnya baginda Nabi ke mimbarnya baginda Nabi. Jadi ketika sholat 5 waktu iqamah sudah dikumandangkan, maka baginda Nabi akan masuk ke Masjid Nabawi melalui rumah beliau sendiri. Tepatnya di samping sini melalui pintu dalamnya baginda Nabi. Yang mana baginda Nabi sendiri sampaikan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Yaitu antara rumahku dan mimbarku yaitu adalah raudhah, salah satu dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila orang itu berdoa di antara rumahnya baginda Nabi dengan mimbarnya baginda Nabi, yang mana sekarang itu dekat dengan makamnya baginda Nabi atau disebut raudhah, itu maka doanya insya Allah akan terkabulkan karena sudah berdoa tepatnya di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di samping-samping Masjid Nabawi ini beberapa rumah adalah rumah-rumah istrinya baginda Nabi dan juga paman-paman baginda Nabi, juga sahabat-sahabat yang masyhur yang rumahnya dekat-dekat dengan Masjid Nabawi. Kalau sebelah sini ini miniatur daripada isi dalam bagian rumahnya baginda Nabi. Ini rumahnya kalau di zoom seperti ini, bagian dalamnya. Ini kamarnya baginda Nabi, ini ruang tamu baginda Nabi. Ini pintu yang menghubungkan ke ruang tamu, ini pintu menghubungkan ke kamarnya, dan satu pintu lagi ini menghubungkan ke Masjid Nabawi. Kalau sebelah sini ini juga sama. Ini daripada ruangan yang ini juga. Cuman di sini menunjukkan keadaan ketika baginda Nabi Muhammad SAW telah wafat. Ya. Jadi ketika baginda Nabi telah wafat, baginda Nabi dimakamkan tepatnya di kamar beliau sendiri di sebelah sini. Jadi ini makamnya baginda Nabi, sehingga keranjang tempat tidur baginda Nabi itu digeser ke sini dan masih ditempati oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau ini tidur di samping makam kuburannya baginda Nabi. Sampai 2 tahun berikutnya wafatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau dimakamkan di sini, di samping kuburannya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Sayyidah Aisyah masih setia menemani kuburan baginda Nabi dan kuburannya ayah beliau sendiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai berjalan berikutnya sampai kurang lebih ada 10 tahunan. 10 tahunan disusulah wafat Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dimakamkan di sini, di samping kuburannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Sayyidah Aisyah masih tidur dalam satu kamar juga, satu ruangan sama. Cuman bedanya di sini Sayyidah Aisyah membuat satir atau penghalang antara tempat tidurnya Sayyidah Aisyah dengan makamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kewirausahaan beliau, kesolehahannya beliau, karena beliau masih menjaga aurat dari pandangan laki-laki. Walaupun Sayyidina Umar ini sudah wafat berbentuk kuburan, karena beliau ini tidak mahram ya tetap dijaga oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Terus yang terakhir di sini, ini antara kuburannya baginda Nabi dengan kuburannya Sayyidina Abu Bakar itu ditandai satu kotak hitam kecil. Nah, itu adalah sebuah lahan kosong. Sebuah lahan kosong di kota Madinah antara kuburannya baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar itu adalah nanti kuburannya Nabi Isa alaihissalam ketika telah diturunkan ke bumi. Jadi ketika Nabi Isa telah membunuh Dajjal, telah menyempurnakan misi-misinya seperti membantai
memusnahkan babi, menghancurkan salib dan lain sebagainya, beliau ketika wafat akan dikuburkan di antara kuburannya baginda Nabi dan kuburannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Bisa geser ke sebelah sana. Kalau sebelah sini ini ada gambaran daripada rumahnya baginda Nabi yang lebih besar lagi, lebih jelas lagi. Jadi ini bangunannya dibuat semirip mungkin dengan rumahnya baginda Nabi, tapi kalau ukuran masalah besar kecilnya ini dibuat agak besar karena menyesuaikan bangunan yang sudah ada di sini. Jadi ini daripada gambaran tembok-temboknya baginda Nabi yang mana terbuat dari tanah liat yang ditempel-tempelkan ke tembok dinding-dindingnya rumahnya baginda Nabi. Kalau atapnya terbuat dari pelepah rumah dan lain sebagainya. Ini hitam ini adalah pintu yang menghubungkan ke Masjid Nabawi tadi atau disebut Raudhah. Nah ini pintu. Jadi ketika baginda Nabi tidur di sini, lihat waktu di bawah, nah ini tinggal masuk ke Masjid Nabawi. Dapatnya alat milik baginda Nabi. Monggo kalau foto-foto bisa.